Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS bersama Ibu Estri. Pagi ini tema yang akan kita bahas peranan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan materi permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut dengan semangat pagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menjelaskan hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor penyebab terjadinya permintaan dan penawaran, serta dapat membaca kurva permintaan dan kurva penawaran. Manusia sebagai Homo economicus atau makhluk ekonomi. Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual-beli. Dalam proses jual-beli berkaitan dengan permintaan, penawaran, pasar, dan harga keseimbangan, di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Anak-anak, coba kita amati sekarang. Ketika menjelang bulan Ramadan seperti hari ini dan nanti sampai Hari Raya Idul Fitri, selalu terjadi fenomena menarik berkaitan dengan harga sembako, seperti minyak, telur, mentega, gula, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, tahukah kalian mengapa ini bisa terjadi? Ya, betul. Ketika menjelang Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri, harga-harga sembako melonjak tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Kita bahas yang pertama, permintaan. Permintaan adalah jumlah produk, barang, dan jasa yang dibeli oleh masyarakat atau diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang. Jika harga makin tinggi, maka permintaan akan makin rendah. Sebaliknya, jika harga rendah, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. 2. Pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan barang dan jasa. Yang ketiga, selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan barang akan naik. Demikian sebaliknya. Selera masyarakat ini sering disebut dengan mode. Yang keempat, kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas sangat mempengaruhi permintaan. 5. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang. Misal, harga Pertalite lebih murah daripada Pertamax, maka orang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite. 6. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan mempengaruhi permintaan terhadap barang. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Misalnya, pada awal pandemi COVID-19, permintaan akan masker, vitamin, tanaman hias cenderung meningkat karena untuk meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya kita bahas hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta.
Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Selanjutnya kita bahas kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik. Kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta atau sebaliknya. Coba kalian amati gambar kurvanya. Ketika harga barang Rp25.000, maka jumlah barang yang diminta sejumlah 10 buah. Ketika harga barang naik seharga Rp50.000, maka jumlah barang yang diminta menjadi turun 5 jumlahnya. Hukum permintaan menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang berbanding terbalik. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta turun, demikian pula sebaliknya. Jika harga turun, jumlah barang yang diminta naik dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan atau tetap. Selanjutnya kita bahas macam-macam permintaan. Permintaan menurut daya beli konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Dua, permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Permintaan menurut jumlah konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan individual. Permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Dua, permintaan pasar. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Selanjutnya kita bahas penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga. Jika harga sayuran di pasar tinggi, maka petani akan meningkatkan jumlah produksinya sehingga kuantitas atau jumlah yang ditawarkan akan naik. 2. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak barang lainnya. 3. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kuantitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan pengaruh pada naiknya penawaran. 4. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan, memperluas, dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. 5. Adanya tingkat persaingan. Semakin tingginya persaingan suatu barang karena banyaknya produsen, maka jumlah penawaran pun semakin meningkat. 6. Harapan masa depan atau expectation. Ketika barang langka di pasaran, produsen akan menahan barang untuk tidak ditawarkan dahulu ke pasar dengan harapan harga naik terus dan mendapatkan keuntungan yang besar. Etika bisnis seperti ini tidak diperkenankan karena dapat merugikan banyak orang. 7. Faktor-faktor non-ekonomi. Seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terhadap penawaran. Selanjutnya kita bahas hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah
Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Coba kalian amati dalam gambar. Selanjutnya kita bahas kurva penawaran. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik. Kurva penawaran bergerak naik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Coba kalian amati kurva berikut ini. Ketika harga barang hanya 25.000, maka jumlah barang yang ditawarkan hanya sebanyak 5 buah. Tetapi ketika harga barang menjadi naik 50.000, jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 10 buah. Hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan antara harga barang dan jasa dan jumlah yang ditawarkan positif. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan naik. Demikian sebaliknya jika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga mengalami penurunan dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. Macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran perseorangan atau individu. Penawaran yang datang dari seorang produsen atau penjual terhadap barang yang akan dijualnya kepada konsumen. 2. Penawaran bersama atau kolektif. Penawaran yang berasal dari beberapa penjual atau produsen yang akan menjual kebutuhan ke konsumen. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ketemu lagi di ruang belajar IPS bersama Ibu Estri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.